Ngomongin third impact itu capek, karena nggak ada jawaban pasti di seri atau filmnya. Kita cuma dikasih clue buat nebak-nebak sendiri. Nah, di sini gue mau nge-share teori gue tentang apa itu third impact dan human instrumentality project. Gue juga bakal bahas teori-teori lain yang beredar karena ya nggak ada yang tahu mana yang paling benar. Kita sharing aja nggak sih? Third impact itu beda dari kiamat yang biasa kita kenal di pengajian. Bayangin, ada kejadian yang bisa bawa manusia ke dua ujung ekstrim. Jadi, makhluk super spiritual yang menyatu sama semesta atau hancur total sampai bumi jadi kuburan kosong. Buat Seal, third impact itu inti dari project human instrumentality. Ide besar buat ngehapus batasan individu, ATFIL, biar semua jiwa jadi nyatu. Harapannya biar nggak ada lagi kesepian, konflik, atau penderitaan karena perbedaan. Tapi, di balik ide utopis ini, ada pertanyaan gede nih. Apa artinya jadi manusia kalau individualitas kamu dihapus? Nah, di sini gue address dulu soal kesalahpahaman. Banyak yang mikir third impact itu kayak balik ke awal alias hancuran total. Di ceritanya digambarkan lewat cairan LCL, simbol asal mula kehidupan. Tapi menurut Gendo Ikari, third impact itu tentang usaha balikin kesempurnaan manusia yang hilang, yaitu hidup bebas dari rasa sakit dan kesepian. Tapi ya, ada harga mahalnya. Ngehapus batas individu berarti ngehapus semua yang bikin kamu jadi unik. Nah, buat Gendo, ini cara biar dia bisa nyatu lagi sama Yui, istrinya yang udah meninggal. Sedangkan buat Shinji, ini jadi ujian besar. Apakah hidup tanpa rasa sakit itu lebih worth it daripada menerima dunia yang gak sempurna? Third impact itu semacam momen akhir di dunia Neon Genesis Evangelion. Jadi gini, setelah second impact yang udah bikin separuh populasi bumi hancur dan alam kacau balau, third impact jadi ancaman yang bisa ngancurin sisa umat manusia. Kalau ada Angel yang nyampe ke Central Dogma dan nyentuh Lilith, yang penting banget dalam cerita, itu tuh bakal nge-trigger third impact. Di akhir serial Neon Genesis Evangelion dan film The End of Evangelion, third impact terjadi lewat Human Instrumentality Project. Rei Ayanami yang nyimpen esensi Lilith nyatu sama Adam dan jadi bentuk raksasa yang bener-bener nggak manusiawi. Semua jiwa manusia di bumi digabung jadi satu kesadaran, kecuali Shinji sama Asuka yang tetap punya tubuh dan pikiran masing-masing. Di versi Rebuild, third impact dimulai pas unit 1, Eva yang dipilotin sama Shinji, berkembang jadi kekuatan dewa karena Shinji pengen nyelamatin Rei. Tapi, event ini diberhentikan secara paksa pas unit 01 ditusuk sama Lens of Longinus. Dan akhirnya, Shinji dan unit 01 terjebak dalam keadaan hibernasi selama 14 tahun. Meski begitu, sebagai besar umat manusia hancur dan cuman sedikit yang selamat setelah 14 tahun. Intinya, third impact itu kayak momen transisi besar yang bisa jadi akhir dari umat manusia, atau malah awal dari complementation alias human instrumentality project, di mana semua orang jadi satu kesadaran besar kayak orkestra di mana setiap orang jadi satu nada. Tujuannya sih untuk kesempurnaan dan harmoni, tapi buat mencapai itu, semua orang mesti jadi satu kesatuan tanpa konflik. Makanya, manusia dipaksa jadi satu blob yang gak punya identitas individu lagi. Sementara itu, ada pihak kayak Seal yang mau hal ini terjadi, supaya bisa ngontrol umat manusia dan menciptakan dunia tanpa perpecahan. Tapi ya, buat Gendo, dia cuma pengen bisa ketemu lagi sama istrinya yang udah meninggal. Jadi, third impact itu semacam penyatuan yang akhirnya bikin semua manusia jadi satu kesadaran. Dengan jiwa yang dipisahkan sama ATFIL jadi satu wujud Tuhan. Di akhir End of Evangelion, Shinji akhirnya bisa memahami ini dan memilih untuk kembali ke dunia nyata bareng sama si Asuka yang juga memilih untuk tetap hidup sebagai individu meskipun dunia udah berubah drastis. Ini simpel banget sebenarnya, tapi ada banyak banget teori tentang Evangelion. Nah, episode selanjutnya gue akan bahas 4 teori paling populer. Tunggu ya.